Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan dan dicintai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berbicara tentang the power of social saving. Apa yang dimaksud social saving? Pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu membahas tentang the power of spiritual saving. Artinya spiritual saving itu kita menanam budi yang diniatkan lillahi ta'ala, maka itu nanti akan berfungsi semacam banyak fungsinya, termasuk tolak bala. Dengan banyak hadisnya, banyak ayatnya, semakin banyak kita beribadah kepada Allah, insya Allah, maka semakin kita akan mendapatkan perlindungan Allah. Nah, sekarang kita social saving. Saya ingin berikan satu ilustrasi. Begitu banyaknya social saving yang dilakukan oleh orang tua kita, terutama ibu kita. Kita dikandung selama 9 bulan. Kita disusui selama 2 tahun. Kita disekolahkan, kita dirawat. Kita diurus segala macam urusan kita. Berarti ini kita sedang dalam keadaan menikmati saving kedua orang tua kita. Nah, ini satu contoh. Betapa besar pengabdian yang dilakukan oleh orang tua terhadap kita, maka dampaknya, maka kita dengan sendirinya juga sangat respect secara psikologis terhadap kedua orang tua kita. Yang lain misalnya guru kita dulu, yang ngajarin kita, menjadi kita pinter. Bahkan kita dimarahi pun guru, kita nggak pernah ada niat untuk melawan. Kenapa? Kita seperti ditundukkan secara psikologis oleh jasa yang pernah diberikan oleh guru. Mungkin juga orang pimpinan kita di kantor tempat kerja kita. Kenapa kita respect terhadapnya? Karena kita pernah menerima jasa besar terhadapnya. Makin banyak kita menanam budi terhadap orang, maka kita akan lebih safe, kita akan hidup. Coba kita contoh paling konkret, kalau kita bertetanggaan, baik hubungan kita dengan tetangga, apapun acara yang kita lakukan di rumah, kita prioritaskan, kita undang tetangga kita dahulu. Bayar zakatnya, infaknya, sedekahnya, jariahnya, ke lingkungan margin sekitar kita. Maka kalau ada apa-apa pada diri kita, yang paling pertama menolong kita itu adalah tetangga. Sampai Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir", barang siapa yang percaya terhadap hari akhirat, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Al-jarih itu, jar itu tetangga. Kalau kita berbaik sangka, berbaik budi terhadap tetangga, maka tetangga kita itu nanti akan menjadi pelindung buat kita. Tapi sebaliknya, kalau tetangga kita itu sendiri juga kita cuek, maka kalau terjadi apa-apa, tetangga kita itu akan melakukan pembiaran terhadap diri kita dan properti kepentingan kita. Teman-teman kita di kantor, kalau kita menanam budi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita, seluruh kepentingan kita di kantor itu akan diamankan oleh teman kantor. Teman kuliah, teman sekolah kita, kalau kita berbuat baik terhadap mereka semuanya, seluruh kepentingan kita pun juga akan dipelihara oleh mereka. Tapi kalau sebaliknya, kita cuek, kita egois, kita gak mau care dengan orang lain, diri kita sendiri yang dominan, maka jangan kecewa kalau pada suatu saat nanti kita akan kehilangan momentum. Kenapa? Yang seharusnya menolong kita, mereka tidak lakukan pertolongan. Kenapa? Karena kita selama ini kita tidak pernah melakukan social saving terhadap mereka. Banyak pemandangan yang kita lihat. Ada seorang kaya, tapi tidak pernah mengundang tetangganya. Orang luar semuanya, sesama orang-orang mewah diundang. Begitu anggota keluarganya meninggal, gak ada tetangganya yang datang. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dimakamkan, maka tidak ada yang datang, tidak ada yang takziahin. Untung ada pegawai pemerintah daerah yang bisa diundang oleh mereka. Nah, ini satu contoh. Nah, para pemirsa dimanapun juga berada, mari kita belajar dari pemandangan yang seperti ini. Mari kita menjadi orang yang menjadi rahmat di antara lingkungan kita sendiri. Khairun nasi anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita demikian adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.